Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi abang dan kakak semuanya. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 5 hari ini kita akan mengulang kembali materi tentang asking and giving help. Jadi, menanyakan atau meminta bantuan dan juga menawarkan bantuan. Nah, siapa yang sudah mengerjakan LKS halaman 9, task 3? Nah, siapa yang sudah mengerjakan? Kalau belum selesai, dan kalau abang dan kakak belum paham sama materinya, yuk kita simak lagi materinya. Nah, asking help. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas secara singkat tentang asking help atau meminta bantuan. Bagaimana sih caranya meminta bantuan dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama, untuk membuat kalimatnya dimulai dari kata do you mind. Nah, apa sih artinya do you mind? Nah, jadi do you mind itu artinya apakah kamu keberatan? Nah, jadi kalimat do you mind digunakan untuk menanyakan seseorang apakah dia keberatan atau tidak jika dimintai pertolongan. Nah, setelah kalimat do you mind diikuti dengan kata kerja yang berakhiran ing. Jadi kata kerja atau kata yang menunjukkan aktivitas. Nah, kalimat do you mind akan lebih jelas jika diikuti oleh kata kerja yang menunjukkan hal atau kegiatan yang perlu dibantu. Tapi jangan lupa diberi imbuhan ing di akhir katanya. Nah, yuk kita cek pola kalimatnya. Do you mind? Kemudian verb ing. Nah, jadi kata kerja itu verb ya. Kemudian diberi akhiran ing, jangan lupa. Seperti wash the dishes itu jadi washing the dishes. Nah, feed the pet itu jadi feeding the pet. Nah, jadi ada feed, feeding, wash, washing. Nah, kemudian ada complement yaitu kalimat atau kata pelengkap. Dan jangan lupa karena ini kalimat tanya, dikasih tanda tanya ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, do you mind? Kemudian kata kerja dengan akhiran ing, lalu kalimat pelengkapnya. Kita lihat contohnya yuk. Nah, pertanyaan untuk meminta bantuan misalnya seperti ini. Do you mind washing the dishes? Ustazah ulangi. Do you mind washing the dishes? Nah, ingat ya, di sini dikasih ing ya, wash jadi washing, jangan lupa menggunakan ing, jangan ketinggalan ingnya. Nah, khusus untuk do you mind itu diikuti washing, diikuti kata kerja yang berakhiran ing. Nah, dan ini contoh kalimat yang benar. Contoh kalimat yang salah seperti apa? Nah, pada umumnya kesalahan terjadi seperti ini. Do you mind wash the dishes? Do you mind wash the dishes itu kalimat yang salah. Nah, kenapa? Kenapa salah? Karena dia tidak menggunakan ing seperti ini. Nah, jadi di sini harusnya washing seperti yang di atas ini. Oke, sudah paham ya, Bang dan Kakak? Nah, kemudian cara menjawab pertanyaannya seperti apa? Do you mind washing the dishes? Nah, mencuci piring ya. Respon jawabannya bisa no problem, tidak masalah, not at all, tidak sama sekali, atau I don't mind, saya tidak keberatan. Nah, jadi no problem, not at all, dan I don't mind itu bukan berarti saya tidak mau ya, tapi justru saya tidak keberatan untuk membantu mencuci piring. Oke, diingat ya abang dan kakak. Ini kalimat yang benar menggunakan washing, ini kalimat yang salah menggunakan wash tanpa ing. Nah, ikuti kalimat yang di atas ya. Oke. Contoh selanjutnya, do you mind feeding the cat? Do you mind feeding the cat? Apakah kamu keberatan memberi makan kucing? Nah, ingat ya, kata feeding itu berasal dari kata feed. Nah, tapi untuk kalimat yang menggunakan do you mind itu harus feeding ya, bukan feed. Nah, harus dikasih ing, feeding. Oke. Nah, memberi makan kucing. Do you mind?
respon jawabannya bisa no problem. Nah, no problem artinya tidak masalah. Jadi, nah Abang dan Kakak bisa lihat di sini. Nah, kita menggunakan kata feeding ya. Feeding bukan feed. Feeding berasal dari kata feed yang artinya memberi makan. Nah, untuk kata setelah do you mind itu harus kata yang berakhiran ing. Jadi kita tambahkan ing di belakang feed. Jadi feeding. Do you mind feeding the cat? No problem. Nah, apakah kamu keberatan memberi makan kucing? Tidak masalah. Nah, berarti dia setuju untuk memberi makan kucing. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya ya, Abang dan Kakak. Nah, do you mind taking out the trash? Do you mind taking out the trash? Nah, bisa dilihat di sini, taking out itu berasal dari kata take out. Take out artinya membuang atau mengeluarkan juga bisa. Nah, ditambahkan ing ya di sini, jadi ada perubahan kata take. Huruf e-nya dihilangkan dan menjadi ing. Jadi taking. Tidak mungkin ada e-nya di sini ya, jadi taking. Taking out the trash. Kenapa? Karena setelah do you mind harus menggunakan kata kerja yang berakhiran ing. Do you mind taking out the trash? Nah, membuang sampah? Not at all, tidak masalah. Okay, that's all for today. Thank you for the time and see you. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.